Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara-alun, hari ini langsung kita lakukan penyemprotan herbisida Serendi dan Nugras. Nah, ini sudah kita siapkan. Dan karena ada kemarin beberapa banyak keluhan yang kita terima dari sedulur tani kita menyangkut dengan efek negatif daripada penggunaan Serendi dan Nugras ini, maka sambilan kita melaksanakan penyemprotan hari ini, sebaiknya kita sampaikan juga beberapa hal pentingnya. Nah, sedulurku dan saudara-alun, pertama sekali untuk herbisida Serendi ini adalah herbisida sistemik selektif untuk pra dan purna tumbuh. Artinya gulma yang dikendalikan itu adalah pra dan purna tumbuh. Pra itu adalah gulma sebelum tumbuh dan purna itu gulma yang baru saja tumbuh dan masih memiliki 3 helai daun saja. Nah, untuk penggunaannya biasanya Serendi ini jika dilakukan dengan penyemprotan, maka 1 saset 25 gram seperti ini dipergunakan untuk 3 tangki penyemprotan. Hari ini herbisida Serendi ini kita pergunakan untuk 2 tangki penyemprotannya saja. Dan biar lebih mudah kita membaginya, kita siapkan air seperti ini masih air bersih. Nah, kita ambilkan seperti ini untuk dapat membaginya, dan kita buka terlebih dahulu si serendinya. Mohon sabar sebentar. Nah, ini sudah kita buka dan langsung saja ini kita masukkan semuanya terlebih dahulu ke pencampur seperti ini sampai habis. Oke, sampai habis. Nah, selesai dan kita aduk terlebih dahulu. Kita aduk. Sampai semuanya larut. Dan ini perlu diingat bahwa untuk penambahan nugrasnya ini tidak boleh langsung ditambahkan ke sini, karena ini akan kita gunakan untuk 2 tangki penyemprotan. Maka jikapun ingin langsung kita tambahkan nugrasnya ke sini, maka takaran yang kita berikan dari nugrasnya juga wajib untuk 2 tangki penyemprotan. Namun ini tidak kita tambahkan ke sini biar tidak membingungkan kita. Nah, ini kan sudah kita aduk. Ini sudah kita aduk dan ini langsung kita bagi 2 ke tempat pengadukan yang lebih besar seperti ini. Bismillah, semoga hasilnya bisa seimbang. Pembagian kita ini manual. Nah, kurang lebih ini kita bagi 2. Oke, mungkin ini sudah cukup. Oke, bagi 2 selesai. Kita aduk sedikit. Kemudian ini langsung kita tambahkan nugrasnya. Dan untuk dosis nugras ini biasanya dipergunakan antara 1 sampai 2 tutup botol ini untuk 1 tangki penyemprotan. Hari ini kita pergunakan 3 tutup botol untuk 1 tangki penyemprotan. Kami buka terlebih dahulu. Oke, kita tuangkan 3 tutup botol. 1, kemudian 2, dan terakhir 3 tutup botol. Dan selesai. Nah, seperti ini kita aduk kembali. Nah, keluhan yang terjadi ketika melakukan penyemprotan Serendi dan Nugras seperti ini antara lain itu kemarin ada keluhannya yang gulmanya tidak mati, kemudian gulmanya mati, tetapi padinya juga ikut stres, dan bahkan ada pula yang setelah melakukan penyemprotan Serendi dan Nugras seperti ini kemudian terlihat adanya bintik-bintik kuning pada daun tanaman padi. Namun semua sebab dan musabab itu sudah kita bahas pada video kemarin, silahkan dicek saja. Dan apapun keluhan-keluhan tersebut, maka sebaiknya hal-hal kecil yang harus kita perhatikan ketika melakukan penyemprotan seperti ini. Antara lain ini air pencampurnya jangan menggunakan air keruh. Kita tadi sudah melihat bahwa air yang kami gunakan masih sangat bersih. Dan kemudian begitu juga untuk tangki penyemprotannya ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa penyemprotan kemarin, karena dikhawatirkan
jika penyemprotan kemarin itu kita sempat mempergunakan bakteri pengurai yang mengandung Aspergillus dan Saccharomyces, ini bisa saja bahan aktif daripada herbisida Serendi dan Nugras yang kita pergunakan sudah dialihkan oleh si bakteri pengurai tersebut. Maka tangki penyemprotannya ini kita bersihkan terlebih dahulu. Dan kemudian begitu juga untuk kondisi airnya, ini juga seharusnya menjadi perhatian. Untuk penyemprotan herbisida Serendi dan Nugras, kondisi airnya sebaiknya macak-macak, tidak kering. Dan lahan kami ini, sawah kami ini sudah tergolong sedikit kering. Maka untuk penyemprotannya, karena sawah ini sudah tergolong sedikit kering, kami lakukan pada kondisi keadaan yang tidak lagi panas untuk menghindari terjadinya beberapa hal negatif seperti yang kita sampaikan. Sedulurku dan saudara Lun, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari keadaan gulma yang ada di sawah kami, nanti sebagai pengingatnya, sebagai sampelnya kita jadikan yang di pojokan sana aja, karena di pojokan sana bekas persemaian gulmanya sudah cukup banyak, kondisi airnya juga mungkin mendukung. Di sini sudah mulai terlihat lebih kering, begitu juga dengan areal yang di sana juga sudah mulai terlihat kering. Ya, kurang lebih beginilah kondisi terkini daripada keadaan gulma di tanaman padi kami, serta airnya juga bisa diperhatikan. Seharusnya untuk penyemprotan herbisida Serendi dan Nugras ini kondisi airnya bisa sedikit lebih banyak atau lebih macak-macak. Sementara mungkin ini tergolong lebih kering. Namun ya tidak apa-apa, semoga nanti dari apa yang kita kerjakan ini bisa memberikan hasil yang cukup baik juga. Dan sedulurku saudara Lun, nanti kita update kembali bagaimana hasilnya setelah beberapa hari ke depan. Maka oleh karenanya, bagi sedulurku yang belum mengikuti kami, ya jika berkenan silakan diikuti, jika tidak berkenan juga tidak apa-apa. Dan sedulurku, kenapa kami berani melakukan penyemprotan herbisida Serendi dan Nugras seperti dosis tadi, 1 sasetnya untuk 2 tangki penyemprotan, kemudian Nugrasnya 3 tutup botol. Ini karena kami sudah sering melakukannya dan kami jarang menemukan hal-hal negatif seperti yang ditemukan oleh sedulur kita yang lainnya. Maka kami pun berani melakukan hal seperti ini agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami sampaikan ini bisa sedikit menjadi pengingat, pertimbangan dan juga pembelajaran untuk kita semuanya. Karena ketika kita menemukan sesuatu yang tidak bagus hasilnya, sementara mungkin prosesnya kita lupa, prosesnya ada yang salah, perjalanannya mungkin kurang tepat. Nah, oleh karenanya kehadiran video seperti ini setidaknya bisa membenarkan sedikit kesalahan yang kita kerjakan. Dan sedulurku, untuk penyemprotan hari ini usia tanaman padi kita ini 15 HST dan varietas yang kita gunakan adalah MR337 padi viral yang katanya padi si pembayar hutang. Nah, semoga nanti hasilnya baik, dan untuk mengetahui bagaimana hasil akhirnya boleh mengikuti channel kami karena akan terus kita update perkembangan tanaman padi ini. Mau dia jelek nantinya, mau dia bagus, mau potensinya menurun, mau potensinya meningkat, ini akan terus kita update. Dan untuk hari ini mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Kita jumpa lagi. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.